Ya, kita ketemu lagi di ngaji sejarah. Yang kali ini saya mau bahas soal peninggalan dari masa praaksara, tepatnya dari peninggalan megalitik atau zaman batu besar. Yang peninggalannya masih terus berlanjut dan bisa kita lihat sampai hari ini ya. Sebelum masuk ke sana, mungkin saya jelaskan sedikit aja tentang apa sih itu masa megalitikum. Jadi pada zaman batu atau ketika manusia masih menggunakan batu sebagai alat penunjang kehidupan, itu kan zaman batu ini terbagi dalam tiga periode. Satu, paleolitik atau batu tua, alat-alatnya masih kasar. Kemudian ada mesolitik, batu tengah yang sudah lebih halus, dan neolitik, batu muda yang pengolahan batunya sudah lebih halus lagi. Jadi megalitik ini sebetulnya bukan periode yang terpisah dari ketiga periode zaman batu itu, bukan periode tersendiri lah, tapi terjadi antara zaman mesolitik dan zaman neolitik atau masa batu pertengahan dan batu muda gitu. Ketika manusia ini banyak menghasilkan kebudayaan dalam bentuk batu yang besar, kayak menhir atau tugu batu, terus dolmen atau meja batu, kemudian ada sarkofagus atau peti batu, terus ada batu kenong atau juga bisa berupa arsitektur seperti punden berundak, kemudian batu lingkar atau stone circles, dan yang lain-lain banyak lah. Cuma sebagian besar fungsi dari situs megalitik ini terkait dengan religi ya, atau ritus pemujaan. Istilah megalitik sendiri itu pertama kali dipakai oleh kolektor Inggris Algernon Herbert untuk situs Stonehenge di Inggris. Dan di Indonesia ini ditemukan banyak banget kan situs megalitik itu, yang beberapa diantaranya masih hidup. Bukan hanya bisa kita temukan, tapi masih hidup gitu sampai hari ini. Masih hidup itu dalam artian ya masih dilestarikan. Dan ini yang mau saya bahas ya. Apa aja sih peninggalan megalitik yang masih hidup di Indonesia ini? Satu, pembuatan artefak di Nias. Jadi Nias ini terkenal punya banyak banget situs megalitik yang sampai sekarang masih terus diproduksi. Apa aja? Ada meja batu, ada batu bulat, ada batu datar, ada peti batu atau tabola, ada juga tumpukan batu atau hombo, dan itu dipakai sampai sekarang. Nias ini juga dikenal dengan tradisi lompat batu atau hombu batu yang juga jadi ikon dari Nias ya. Terus ada juga dari Toraja, sampai saat ini masih memproduksi menhir dan kubur batu juga. Menhir sendiri kalau di Toraja disebut dengan istilah simbuang, yang dibuat untuk lambang bagi orang yang sudah wafat sekaligus monumen agar generasi penerus itu menghormati leluhurnya. Terus ada terus kalau kubur batu ya, kubur batu itu untuk meletakkan jenazah yang biasanya dibuat di atas bongkahan batu besar, atau istilah lokalnya adalah leangpak, yang ditatah halus gitu. Dan uniknya satu kubur batu ini nggak cuma buat satu jenazah aja, tapi ada beberapa jenazah di situ yang masuk di situ. Tradisi pembuatan alat megalitik ada juga di Sumba, masih sama kayak di Toraja tadi, yaitu kubur batu dan peti batu yang variasinya lumayan banyak. Kalau di Sumba ini ada peti kubur sederhana, ada peti kubur yang berkaki, ada menhir yang juga dihias, macam-macam lah. Kemudian di Bajawa, Nusa Tenggara Timur ada juga masih sama. Sebagian besar yang diproduksi di sana adalah dolmen ya. Dan sekarang kita coba lihat peninggalan megalitik dalam bentuk tradisi. Pertama di Nias. Di sana ada upacara oasa dan fahombo batu. Jadi oasa ini adalah upacara peningkatan status sosial bagi kalangan bangsawan biasanya. Yang upacara ini dilakukan ketika seseorang telah selesai membuat artefak megalitik kayak meja batu, batu datar, tabola, dan sebagainya itu. Dalam upacara ini dilakukan pemotongan babi yang jumlahnya ya tergantung tingkatan upacaranya dan status sosial yang mau ngadain upacara gitu. Terus di akhir upacara didirikan bangunan megalitik di depan rumah orang yang melakukan upacara tadi.
Kalau Fahumbu batu yang ya kayak yang saya bahas di awal tadi, ini lompat batu yang jadi ikon di Nias yang sampai saat ini masih ada ya. Jadi tradisi lompat batu ini dilakukan pemuda Nias yang dianggap masuk masa dewasa. Jadi dewasanya orang Nias itu ditandai dengan bisa melompati batu yang setinggi hampir 2 meter itu. Kemudian di Toraja ada upacara menarik simbuang atau meriuk batu. Jadi di Toraja itu pemujaan arwah leluhur ini kan jadi inti dari setiap pendirian bangunan megalitik. Di sana ada upacara namanya Rambu Solok. Dan salah satu yang menarik dari prosesi menarik batu atau meriuk batu itu nantinya didirikan menhir di sana atau simbuang itu. Terus sebelum upacara ada prosesi penyembelihan kerbau dan darahnya ditampung di bambu gitu. Terus dipercikkan ke batu yang akan ditarik tadi. Ini simbol ya, simbol dari mohon izin kepada roh penguasa supaya batu itu ketika perjalanannya bisa ditarik dengan lancar. Dan upacara batu itu ternyata masih ada juga di daerah Sumba. Kurang lebih sih sama ya, tarik batu ini salah satu prosesi penguburan dan ini melibatkan ratusan bahkan ribuan orang. Karena kubur batu itu kan beratnya puluhan ton. Jadi nggak mungkin kalau cuma beberapa orang menarik batu itu, jadi mesti banyak orang. Kemudian kalau di Jawa NTT itu ada upacara Bui Loka, Bui Ngadu dan upacara memanggil hujan istilahnya. Dan peninggalan megalitik jadi media dari upacara-upacara itu. Kalau Bui Loka ini upacara yang dilakukan oleh setiap woe atau setiap suku untuk melakukan pembersihan tinggalan megalitik yang ada di kampung. Kalau di Jawa ya mungkin mirip dengan istilah jamas atau jamasan itulah. Kemudian kalau B Ngadu ini upacara pembuatan atau penggantian ngadu yang menjadi simbol leluhur laki-laki. Ada juga upacara memanggil hujan waktu musim kemarau dengan memberikan sesajen di atas batu datar. Terus ada juga di Ende ini ada upacara Jokaju namanya. Ini upacara tolak bala dengan memberikan sesajen di meja datar begitu. Dan beberapa upacara lain yang kurang lebih sih intinya sama ya, yaitu permohonan ke leluhur untuk suatu hajat yang diinginkan. Bisa untuk tolak bala, bisa minta berkah, bisa minta hujan, macam-macam lah. Kayak upacara Koe Halu di daerah Sabu, Nusa Tenggara Timur misalnya. Itu dan upacara-upacara daerah lain lah. Ini beberapa peninggalan masa megalitik yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita itu termasuk masyarakat yang religius, dan ini saya kira terjadi di masyarakat timur ya, secara umum memang seperti itu. Jadi religiusitas itu menjadi satu hal yang lebih mendominasi dibandingkan dengan materialitas. Dan itu video singkat soal megalitik atau sisa-sisa peninggalan megalitik yang masih hidup sampai hari ini di Indonesia. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video-video yang lain. Makasih.